Ya pemirsa, kembali ke Special Report menuju Indonesia Baru dan kita akan berdialog dengan Bapak Nono Sampono mengenai membangkitkan kejayaan maritim. Tadi kita lihat bagaimana suasana di istana dan juga di Silang Monas. Dan Pak Nono kalau tidak salah mantan dari Danpas Pampres seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa merasakan bagaimana atmosfer seperti itu ya. Oke, ini kembali ke mengenai maritim. Ini dalam Presiden Joko Widodo dalam setiap debat ataupun kampanyenya sering mengutarakan mengenai maritim Indonesia, membangkitkan maritim Indonesia. Sebetulnya Pak, kenapa maritim Indonesia, pembangunan berlandaskan maritim ini harus dibangkitkan dan menjadi fokus utama? Tidak bisa dihindari, bangsa Indonesia ditakdirkan oleh Tuhan mendiami kawasan atau wilayah Nusantara ini yang terdiri dari pulau-pulau dengan bentangan laut yang begitu luas. Artinya ruang hidup bangsa Indonesia ada di pulau, ada di darat, dan ada di laut. Jadi ini yang harus kita sadari, dan Presiden pertama RI, Bung Karno, mengatakan bahwa Indonesia adalah benua maritim, laut yang ditaburi oleh pulau. Nah, oleh karena itu, dalam dekade belakangan ini terasa betul bahwa laut itu dipinggirkan, karena potensi laut yang begitu luar biasa kurang dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan dan kejayaan bangsa. Nah, tapi Pak, memang ironis ketika Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar dengan tadi garis pantai yang terpanjang kedua seperti itu, potensi sumber daya alam di lautan yang begitu besar, kenapa kemudian pembangunan maritimnya terkesan terbelakang, kemudian tidak diprioritaskan dan justru ke pembangunan yang sifatnya ke fokus daratan seperti itu? Berpulang kepada siapa yang mengelola negara ini atau pemerintah. Dan saya kira dari waktu ke waktu terbaca betul bahwa periode mana yang begitu memperhatikan tentang kemaritiman dan mana yang juga kurang ke arah itu. Tetapi kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Dalam berbagai kesempatan, dan saya mencatat betul bahwa Presiden Jokowi ini pada saat deklarasi diumumkan pertama terpilih sebagai presiden, melakukannya di Sunda Kelapa di atas sebuah kapal pinisi. Itu menggambarkan bahwa beliau menyampaikan bukan sekedar visi dan misi besar, tetapi mengajak sebuah kesadaran besar kepada kita semua untuk kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa maritim. Kita ini negara maritim terbesar di dunia. Sangat tidak benar kalau laut itu tidak kita manfaatkan untuk kehidupan dan kejayaan bangsa. Oke, tapi sebetulnya potensi yang ada di sumber daya alam di laut kita itu sedemikian besar ataupun seberapa besar Pak Nono? Iya, tercatat kalau kita mengelola dengan baik. Kita mengelola dengan baik, wilayah kita itu kan secara ekonomi kita menjangkau sampai dengan 200 mile. Menurut Hukum Laut Internasional UNCLOS 82. Di sana berada banyak sekali potensi laut yang bisa diberdayakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, banyak pakar yang menghitung. Ada yang berhitung 3 kali dari APBN. Tapi terakhir menarik, ada tim dari Jokowi. Saya membaca itu dan melihat bahwa mereka berhitung hampir 6 kali. Kalau kita mengelola dengan baik. Karena misalnya sumber daya laut ada yang dicuri, kemudian kita sendiri tidak memanfaatkan potensi yang ada di sana, dan juga misalnya posisi geopolitik Indonesia ini sangat strategis dari aspek maritim. Kita ketahui bahwa 78% perdagangan dunia sekarang itu adanya di kawasan Asia Pasifik, dan 90% itu menggunakan transportasi laut, dan hampir 100% melewati kawasan Indonesia. Artinya potensinya sangat luar biasa. Itu juga terlihat di situ bahwa luar biasa. Baik, Pak Nono, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Nah, kita lihat Pak Nono bagaimana kemudian arti penting maritim bagi Indonesia. Kita lihat ada pemersatu bangsa, media perhubungan, sumber daya, pertahanan dan juga keamanan, serta menjadi media diplomasi. Artinya maritim itu tidak hanya kemudian bersifat hanya kelautan saja, tapi begitu banyak artinya seperti itu. Dan kita lihat ada pemersatu bangsa, media perhubungan, sumber daya, pertahanan, dan juga keamanan, serta media diplomasi. Anda menilai selama ini permasalahan yang paling utama ataupun kelemahan maritim Indonesia ini ada di faktor mana, Pak Nono, yang kemudian harus diperbaiki? Ya, tentu berangkat dari visi dan misi besar dari pemerintah yang bersangkutan, dan itu pun juga harus ditopang oleh regulasi undang-undang
yang memang sebagai payung hukum. Sekarang ini banyak sekali undang-undang juga yang berkaitan dengan kelautan. Misalnya contoh menyangkut kurang lebih kalau saya mencatat ada 15 kementerian dan badan yang sangat terkait dengan kelautan. Bahkan dalam pengawasan di laut sendiri dan keamanan di laut itu tercatat tumpang tindih dalam melakukan tindakan pengawasan itu sendiri. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah payung hukum besar yang merupakan undang-undang induk kelautan, katakanlah begitu, yang nanti untuk menghindari adanya tumpang tindih, kemudian sektoral, dan mudah-mudahan ada inisiatif, dan saya sudah melihat ada inisiatif dari DPD RI dan nantinya akan diserahkan kepada DPR RI sudah rancangan undang-undang kelautan. Nah, kita berharap nanti ini kalau bisa disahkan memayungi rencana program besar pemerintahan Jokowi JK dalam rangka membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia terbesar. Nah, di luar itu sendiri kita berharap juga pemerintah dalam hari ini mungkin Dewan Maritim membuat ocean policy. Ocean policy, kebijakan kelautan yang menyangkut, saya mencatat mungkin ada 5, yaitu tentang budaya, culture, kemudian tentang tata kelola kelautan, kemudian keamanan itu sendiri, ekonomi, dan lingkungan laut. Nah, ini 5 hal pokok mungkin yang menjadi bagian dari pilar pembangunan kelautan dalam kebijakan pemerintah dalam mengelola potensi kelautan. Oke, Pak Nono, kita harus tahan sebentar, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.